Salam damai sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pagi ini adalah Penabur yang diberkati. Kejadian 26 ayat yang ke-12 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ayat firman Tuhan di atas jelas berkata bahwa Ishak adalah seorang penabur yang diberkati oleh Tuhan, sehingga ia menjadi sangat kaya, meskipun ia menabur di tanah Filistin, bangsa yang menjadi musuh atas bangsanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanah Filistin sama seperti dunia saat ini, yang sesungguhnya membenci kita, yang tidak berasal dari dunia ini. Yohanes 17 ayat yang ke-14. Ishak adalah salah satu contoh orang yang mengalami berkat Tuhan secara luar biasa, karena taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, meski dalam situasi yang tidak menguntungkan. Ketika terjadi kelaparan hebat, Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir, melainkan tinggal di Gerar, yaitu suatu tempat di Filistin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan suatu perkara yang mudah untuk tinggal sebagai orang asing. Namun, Ishak memilih taat kepada kehendak Tuhan. Lalu, datanglah ia menghadap Abimelek, raja orang Filistin itu, dan meminta izin untuk tinggal di Gerar. Dan Alkitab mencatat bahwa ayahnya, yaitu Abraham, juga pernah tinggal di sana. Saudara-saudaraku, Ishak taat melakukan perintah Tuhan sehingga ia mengalami mukjizat dan kuasa Tuhan. Andaikan ia tidak taat dan tetap pergi ke Mesir, maka ia tidak akan mengalami mukjizat Tuhan. Sebab jika Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita, pasti memiliki rencana. Dan semuanya pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, saya dan saudara. Sekarang, pertanyaannya adalah, mungkinkah menabur di tengah penderitaan atau kekurangan, atau menabur pada situasi yang sulit seperti hari-hari ini? Jawab saya, secara logika hal itu sangat mustahil. Tetapi perhatikan baik-baik, ini kebenarannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang lebih. Dan kisah janda di Safat, hanya dengan segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli, ia berani menabur, dan apa yang terjadi? Gandum dan minyak tidak pernah habis. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, adalah penabur-penabur yang menabur di ladang Tuhan. Firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat yang ke-8 berkata, menabur dalam daging akan menuai kebinasaan, namun orang yang menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Amin, puji nama Tuhan. Saudara-saudaraku, jangan pernah jemu-jemu berbuat baik, sebab kita akan menuai dari perbuatan baik yang kita lakukan. Jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat yang ke-9. Ibrani 13 ayat yang ke-16 berkata, jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Di dalam Roma 7 ayat yang ke-21,
Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan yang memberi kekuatan untuk melakukan perbuatan baik. Sebab pada dasarnya, setiap kali kita ingin melakukan perbuatan baik, maka yang jahat itulah yang ada. Memberikan bantuan adalah korban yang hendaknya kita lakukan sebagai suatu kebiasaan yang baik. Sebab perbuatan baik yang saudara-saudara lakukan seperti terang yang bercahaya di depan orang, dan supaya mereka memuliakan Bapa yang di surga. Matius 5 ayat yang ke-16. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah mengasihi orang-orang yang menabur dengan sukacita dan kerelaan hati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati pagi hari ini, peristiwa hidup Ishak sungguh luar biasa. Dari masa-masa yang sulit, dari kelaparan, Tuhan pelihara dan berkati. Dari sukses mengalami iri hati dan kebencian, diusir, namun pada akhirnya orang yang membencinya datang dan mengaku bahwa Tuhan yang disembah Ishak adalah Tuhan yang menyertai hidupnya. Dan Ishak diberkati dengan berlimpah-limpah sekalipun ia menabur di tanah Filistin. Dan ini yang saya mau katakan pada setiap saudara, perhatikan baik-baik. Ia menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Ada 3 hal penting dari kisah Ishak, supaya kita mengalami mukjizat dan berkat Tuhan dalam hidup ini. Yang pertama, Ishak belajar hidup dalam ketaatan. Yang kedua, Ishak menabur di masa kelaparan. Artinya, hasil dari ketaatan adalah kesanggupan untuk menabur di masa kesusahan. Setiap benih yang kita tabur di masa kesusahan, Tuhan berjanji bahwa kita pasti akan menuai dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 126 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Yang ketiga, Ishak tetap tenang dalam menghadapi pertengkaran. Artinya, Ishak tetap memelihara damai sejahtera. Dan Ishak mengerti bahwa segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Maka Tuhan yang akan melindungi, memelihara, dan melipat gandakannya. Ada 3 kunci kebenaran dari kisah Ishak, yaitu taat, tabur, tenang. Bapak, Ibu, Saudara, milikilah ketaatan, jangan berhenti menabur. Niscaya berkat Tuhan akan dicurahkan atas kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Oleh sebab itu, jadilah penabur-penabur yang diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikanlah kami setiap sidang jemaat-Mu sebagai penabur-penabur yang Engkau berkati. Roh Kudus ambil alih, Tuhan yang menopang dan menolong setiap kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku hidup bagimu.